Arju Pleasure, Stevie Lomi di sini. Nah, di video ini Ane akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 971 yang berjudul Direbus Hidup-Hidup atau Boiled Life. Di mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Lomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss atau tertinggal. Jadi seperti biasa, kita akan mereview chapter ini per halaman. Kita akan mulai dari cover story. Di sini kita melihat Gotti yang berlari. Apakah dia melarikan diri ataukah dia memanggil kaptennya, yaitu BG dan juga Vito, yang kita tahu mereka pun terjebak dengan manusia-manusia yang mencium itu. Dan apakah kalian sadar kita di sana bahkan bisa melihat Guts atau Gyats di kanan. Nah, kita langsung masuk ke halaman pertama. Di sini terlihat keluarga Oden benar-benar masih berada di kastilnya, yaitu di kastil Kuri. Yang berarti insiden yang membuat kastilnya terbakar dan para pelayan Oden yang lainnya berhasil selamat pun memang setelah Oden dieksekusi, atau dapat dikatakan setelah chapter ini berakhir. Jadi kita melihat Momonosuke mau memakan sesuatu, namun dikatakan belum dicek apakah makanan tersebut beracun atau tidak. Mungkin jika di Indonesia ini adalah sebuah alih-alih agar kita bisa mencoba makanan. Nah, mungkin di sini sudah menjadi pertanda bahwa pabrik senjata dan lain-lain sudah mencemari sungai di Wano Kuni, yang berarti seluruh makanan dan minuman pun sudah terkontaminasi oleh racun. Dan sini lagi-lagi kita melihat pengikut dari ayahnya Oden, yaitu Kozuki Sugiyaki, sekarang berada di kastil Oden. Dan di sini dia mencoba makanan tersebut apakah beracun atau tidak. Sepertinya informasi mengenai Oden dieksekusi sudah terdengar sampai sini. Di sini pun kita melihat Momonosuke menangis tentang keadaan bapaknya, yang dijawab oleh Hiyori yang sepertinya dia tidak tahu tentang hal tersebut. Dan akhirnya kita melihat bagaimana pot rebusan tersebut dibuat, yaitu pot rebusan untuk manusia. Mungkin kita pun pernah melihat hal yang serupa tentang ini, yaitu di Impel Down, tepatnya di penjara level 4 yang bernama Blazing Hell, di mana di tengah-tengahnya terdapat pot yang terus terbakar sama seperti ini. Mungkin panasnya pun akan sama dan dapat dengan mudah merebus seseorang. Namun ingat, masih lebih panas neraka guys. Nah, jadi para rakyat yang tidak tahu masih menyebutnya sebagai Lord Idiot. Di sini pun kita melihat sepertinya hubungan antara Orochi goblok dan Kaido ini sudahlah sangat dekat. Nah, jadi sebelum eksekusinya, Oden pun berkata dia butuh kesempatan dan dia harus hidup bagaimanapun caranya. Apakah ini sebuah clue bagi Oda bahwa Oden adalah masih hidup? Dan ternyata sang eksekutor malah terpleset dan akhirnya jatuh ke dalam rebusan pot tersebut. Hingga akhirnya dia terebus dan mati seketika. Dan Oden pun membuat permintaan terakhirnya agar memberinya waktu yang ditentukan. Jika bisa selamat dengan batas waktu, maka dia dan krunya akan hidup. Bahkan Orochi goblok pun berkata eksekusi ini adalah eksekusi untuk mati seketika. Akhirnya Kaido pun memberi batas waktu 1 jam siapa yang bisa bertahan dalam waktu selama itu. Ngomong-ngomong, di mana ya Oden mendapatkan luka di dada sebelah kirinya? Karena luka bekas seperti itu biasanya didapat dari seseorang yang berpengaruh terhadap diri Oden ini. Mungkin buat kalian yang ingat, karena aneh lupa bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan ini lagi-lagi Oden bertanya ke Kaido, apakah kau akan menepati janjimu? Dan dijawab tentu saja. Nah, ngomong-ngomong tentang perjanjian Oden, waktu ini mengingatkan aneh dengan perjanjian Oden dengan Whitebeard sebelumnya. Salah satu janji terhadap Yonko yang lain, di mana dia berjanji akan menerima Oden jika berhasil selamat memegang jangkar yang kita pun tahu dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Whitebeard. Dan di ujung dari janji tersebut, Oden gagal karena membantu Lady Toki yang membutuhkan pertolongan di pulau lain. Walaupun gagal, akhirnya dia diterima oleh Whitebeard. Nah, apakah untuk kasus ini akan sama seperti itu? Apakah Oden akan gagal di sisa waktu yang sedikit lagi dengan balasan semua pelayannya atau para sekabarnya berhasil hidup? Lalu Oden pun masuk dan dia langsung merasakan kepanasan dari api rebusan tersebut. Entah aneh yang salah lihat atau tidak, tetapi borgol batu laut yang mengikat Oden sepertinya sampai terlepas setelah terkena rebusan api tersebut. Kalian bisa lihat tangan Oden sebelumnya di mana rantainya masih bersatu, serta keseluruhan sekabar pun kita tahu semuanya mempunyai borgol yang bersatu seperti itu, atau mungkin dapat kita katakan rantainya bersatu antara tangan kanan dan tangan kiri. Namun apakah hanya Oden saja yang dibuat lepas seperti itu? Karena menurut aneh itu hal yang tidak mungkin.
Odin tidak memakan buah iblis, dan dengan terlepasnya rantai tersebut sudah pasti kekuatan Odin berada di 100%. Dia pun bahkan terlihat sehat dan tidak terluka. Maka menurut Anne, seharusnya borgol tersebut tidak kuat menahan panas api dan terpisah menjadi dua seperti itu. Kinemon dan Denjiro yang setia dengan masternya, kita tahu mereka adalah dua orang pertama yang mengikuti Odin. Mereka langsung berkata, ayo jangan mengabaikan tuanmu, dan Kinemon pun berkata, ayo guys kita turun, serta mari bertemu di alam selanjutnya. Dan ternyata mungkin inilah cara Odin berhasil menyelamatkan seluruh pelayannya. Dia bertahan selama 1 jam untuk membiarkan seluruh pelayannya bebas. Kita dapat melihat mereka semua sedang dalam keadaan terluka. Bisa kita lihat dari perban yang menyeliputi seluruh tubuh mereka, dari muka hingga ke badan-badannya. Bahkan di sini Kaido pun masih mempunyai perban di tubuhnya, bekas luka yang kita tahu yang dibuat oleh Kozuki Oden. Namun lihat, mungkin kalian juga sadar hanya Denjiro lah yang tidak ada bekas luka. Mungkin sama seperti Oden. Apakah Denjiro ini adalah seorang pengkhianat? Anda sudah buat videonya tentang pengkhianat dan membahas Denjiro di video sebelum ini. Mungkin bisa kalian cek jika penasaran. Di sini entah bagaimana dia bisa tidak terlihat terluka seperti itu. Karena jika kita lihat di chapter sebelumnya, dia terluka sangatlah parah jika dibandingkan dengan yang lainnya dan lebam di mana-mana. Apakah ini menunjukkan level dari tiap Scabards? Ini pun kita melihat Oden sudah tidak terluka sama seperti Denjiro. Serta dua samurai terkuat lainnya yaitu Kawamatsu dan Asura hanya terluka sedikit. Sedangkan yang lainnya terlihat masih terluka cukup parah. Mungkin Denjiro adalah yang terkuat di antara samurai lainnya, dan entah bagaimanapun Anne cukup yakin dengan hal tersebut. Selain rupa Denjiro yang Oda buat senormal dan sekeren mungkin, itu biasanya menjadi alasan bahwa Denjiro adalah seseorang yang paling kuat di antara Scabard yang lainnya. Dan lagi-lagi di sini kita bisa melihat Oden memang gila, kekuatannya luar biasa hebat. Rebusan pot yang Kaido sendiri berkata bahwa waktu 1 jam sangatlah lama untuk mandi api seperti itu. Dia dengan tubuhnya bisa menahan beban 9 pelayannya yang memiliki tubuh berbeda-beda. Dan kita pun tahu Inuarashi, Nekomamushi, dan Kawamatsu yang pasti sangatlah berat dan dapat Oden angkat dengan sangatlah mudah. Walaupun kita belum tahu apakah dia bisa bertahan selama 1 jam. Jadi para pelayannya berkata bahwa hanya dengan udara panasnya saja sudah dapat membuat mereka mati. Tepatnya Raizo yang berkata seperti itu. Ya benar, karena Impel Down di level 4 memiliki penyiksaan yang seperti itu. Dan setelah akhirnya dia kena marah oleh Nekomamushi. Dan waktu baru berjalan hanya 4 menit saja Oden sudah kecapaian sampai seperti itu. Apakah benar di sini jika Oden benar-benar mati direbus? Mungkin untuk analisis chapter ini akan Anne bahas di belakang, kita akan lanjut untuk review per halaman dulu. Dan sini ketika masih ada yang mengejek Oden dengan sebutan Lord Idiot, marahlah Shinobu hingga akhirnya dia membeberkan semua rahasia tentang perjanjian Oden. Jadi ternyata tujuan Orochi menjadi shogun adalah untuk membalaskan dendam klan Kurozumi yang sudah dianggap sebagai kriminal di masa yang dahulu. Bahkan anak yang baru lahir pun sudah dicap sebagai kriminal, dan cara membunuhnya pun mengerikan. Ada yang dipukul hingga mati, ada yang dibuang ke sungai dan langsung dibunuh di tempat. Dia tidak peduli terhadap rakyatnya mau mati atau apapun, yang penting dendam terbalas dan Wano Kuni hancur. Bahkan menurut Anne itu adalah suatu alasan yang wajar. Bagaimana kita tahu susahnya hidup Orochi goblok ini dari kecil sampai sekarang, dan dia benar-benar sudah merasakan pahitnya hidup. Walaupun begitu, dia tetaplah si Orochi goblok. Orochi goblok ini membuat perjanjian dengan Kaido. Dia akan menculik ratusan orang untuk Kaido yang bebas diapakan mau dibunuh atau dijual, serta dia pun memberinya senjata. Jadi sosok Kaido yang kita lihat di ibu kota benar saja, dia datang dan sempat bertarung dengan Oden. Sebelum pertarungan menjadi sangatlah serius, Orochi menawarkan suatu hal kepada Oden untuk mencegah penculikan tersebut. Dan tawarannya adalah dengan berdansa di waktu yang sama dan melakukan hal tersebut sampai 5 tahun. Itu adalah untuk menyelamatkan 100 orang yang akan diculik untuk sesembahan ke Kaido. Oden pun percaya dengan perkataan mereka tentang akan pergi dari pulau ini setelah pembuatan kapalnya rampung. Jadi mungkin inilah hal tentang kapal yang dikatakan Oden sebelumnya di chapter 969. Sampai akhir pun Oden tetap melindungi negaranya. Suatu karakter karismatik yang sangatlah luar biasa. Jadi andaikan Oden tidak naif untuk percaya akan janji tersebut dengan seorang bajak laut. Serta andaikan Oden langsung all out dengan pihak Orochi dan lainnya sebelum 5 tahun membuang-buang waktu dengan ditipu seperti itu.
Mungkin cerita ini akan berbeda, tapi begitulah alur yang sudah diciptakan oleh Oda ini. Jadi kesimpulannya, apakah Oden mati? Ini masih menjadi suatu pertanyaan kita semua sejak awal mula pernyataan itu dikatakan. Berkali-kali Oda membuat Oden seolah-olah akan mati, pun sudah sejauh ini pun Oda masih membuat hal tersebut mengawang-awang. Sama seperti ketika Law melawan Doflamingo, dimana kita dibuat berkali-kali beranggapan bahwa Law sudahlah mati. Seperti ketika dia ditembak oleh Doflamingo, lalu juga ketika dia dibakar oleh Trebol. Oda memang hebat dalam membuat kita bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya, dan membuat kita memprediksi hal-hal tersebut. Di sini kita bisa melihat hanya dalam 4 menit saja Oden sudah seperti itu, dan dia harus bertahan selama 1 jam, yang berarti akan sangat menguras tenaganya. Itu bisa menjadi alasan untuk Oden mati, namun entah kenapa, karakter sekomplit Oden yang Oda sendiri membuild up karakter tersebut dari jauh-jauh waktu, dan bahkan flashbacknya pun sangatlah kompleks melibatkan Whitebeard dan juga Roger. Masa akan mati hanya direbus doang karakter sehebat atau sekeren Oden ini? Waduh, mungkin di sini Ana jadi sedikit bias, tapi di chapter ini Oden pun berkata dia harus hidup bagaimanapun caranya. Apakah itu pula bisa menjadi clue bahwa Oden masih hidup? Serta akhirnya ke-9 pelayannya bisa hidup dan melarikan diri. Itu pasti Oden berhasil bertahan selama 1 jam, walaupun kita tidak tahu akhirnya Oden pingsan atau mati, karena Orochi pun berkata dia melihat sendiri Oden mati di depan matanya ketika direbus. Lagi-lagi Anne masih tidak percaya jika Oden harus mati direbus seperti itu, walaupun mungkin sekarang kemungkinan Oden masih hidup hanya sekitar 20-30%, tapi Anne masih cukup percaya. Serta mungkin ada alasan lain Oden tidak mungkin hidup adalah kemana dia selama ini dalam 20 tahun menghilang. Apakah benar seperti teori sebelah bahwa Oden adalah sang Admiral Ryokugyu? Jadi mungkin sekian untuk review chapter kali ini. Mungkin overall Anne akan memberi nilai 8 dari skala 10. Karena walaupun banyak informasi penting, tapi chapter ini seakan dilama-lamakan saja oleh Oda. Dan seperti biasa, mungkin kalian bisa tuliskan pendapat kalian tentang chapter ini langsung di kolom komentar di bawah. Video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.